Salam sejahtera saudara, ketemu lagi kita dengan 4 menit yang mengubahkan hidup. Saudara, kira-kira pada beberapa tahun yang lalu, suatu saat, kira-kira sebulan sebelum peresmian gedung Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru, waktu itu saya mengirim suatu alat security system. Dari menurut info yang saya dengar, barang itu dibeli langsung dari Amerika dan didatangkan ke Tanjung Priuk dan diantar ke suatu gudang di Jakarta, dan barang ini saya antarkan ke gedung KPK yang baru. Pada saat itu mungkin 1 atau 2 bulan sebelum diresmikan ya. Dan saudara, ketika menurunkan alat-alat ini, karena alat-alat ini saya melihat ya sangat cukup mahal ya untuk security system, untuk pengamanan di gedung KPK yang baru. Dan yang menarik saya waktu itu, ketika saya masuk di lantai dasar gedung Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru, dan saya melihat di situ ada gambar, bukan gambar ya saudara, mungkin dari tembaga atau campur ya, campur tembaga sama perak mungkin. Di situ ada gambar eh, Garuda Pancasila, dan sangat-sangat besar, benda ini sangat-sangat besar, ditaruh di lantai dasar Komisi Pemberantasan Korupsi. Baru kali itu saya melihat lambang Garuda yang sangat-sangat besar. Nah saudara, saat-saat ini kita mendengar tentang beredar polemik tentang adanya 73 anggota yang dites wawasan kebangsaannya. Saudara, berita-berita yang saat ini sedang beredar ya. Dan saudara, uh, lanjutnya saya lanjut ketika mungkin ya waktu itu waktu kirim barang di gedung KPK ya. Setelah barang ini dikirim, dan saya melihat waktu itu saya sangat rajin membaca di Kompas ya, dan saya melihat ketika peresmian gedung Komisi Pemberantasan KPK yang baru pada waktu itu, saya melihat di situ ada uh, jepretan foto. Di situ hadir, di situ ada mantan Presiden Megawati, ada Presiden SBY, kemudian di situ ada juga Presiden Jokowi, dan kalau tidak salah ya yang almarhum uh, Bapak B.J. Habibie ya, waktu itu ada ya di foto itu ya. Waktu itu saya lihat mungkin tahun 2000, saya udah lupa, 2014 atau 2015 ya. Uh, dan KPK adalah suatu lembaga yang sangat dapat dikatakan luar biasa ya, dengan dapat dikatakan dibiayai oleh negara dengan dana yang sangat-sangat besar. Dan pada waktu itu uh, kinerja KPK sangat-sangat luar biasa. Saya secara pribadi juga waktu itu sering-sering membaca bagaimana kinerja KPK pada waktu itu sangat-sangat luar biasa. Dan pada waktu itu KPK menjadi suatu lembaga yang super body, independen, dan luar biasa ya pergerakannya. Namun di hari-hari ini kalau kita melihat ya, ada berita-berita yang dari tahun ke tahun, berita yang sering didengungkan adalah tentang adanya pelemahan KPK. Dan mungkin kalau memang kalau dilihat ya, hak-hak, ada beberapa hak mereka yang dapat dikatakan kalau tadinya mungkin bisa merekam orang-orang yang dibidik sebagai orang-orang yang akan menjadi berpotensi untuk korupsi atau akan adanya suatu kerugian negara, jadi berhak ya, mereka berhak untuk dapat dikatakan merekam ya. Tetapi saat ini sudah dikurangi ya. Dan kita mendengar tentang adanya juga berita-berita bahwa adanya suatu dugaan ya, ada suatu dugaan tentang isu adanya suatu apa itu khilafah atau
gerakanlah atau apalah ya. Tetapi yang pasti bahwa tentang ke-73 orang yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu adalah suatu, kalau menurut saya adalah suatu hal yang eh, sesuai dengan SOP, Standar Operating Procedural. Dan KPK saat itu adalah suatu lembaga yang independen dan super body, tetapi saat ini dapat dikatakan menjadi ASN, aparatur sipil negara, dan saat ini dialihkan menjadi pegawai negeri, dan dapat dikatakan dikembali ke pangkuan negara sesungguhnya. Nah, saudara, kita mengapresiasi dan mendukung tentang negara kita yang menjunjung tinggi keberadaan Pancasila. Pancasila di negara kita dapat dikatakan sebagai sakti. Di situ menjunjung semua tentang adanya ketuhanan yang Maha Esa, menjunjung keberadaan Tuhan, dan kemudian kesejahteraan rakyat, persatuan Indonesia. Dan saya percaya Pancasila di dalam Kebineka Tunggal Ikaan, inilah yang merajut, yang mengikat, mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia yang sejati. Pancasila inilah yang mengikat kita. Karena itu saya sangat senang sekali ketika masuk ke gedung KPK, saya melihat di lantai dasarnya itu ada suatu lambang negara kita, Pancasila, yang sangat-sangat besar. Dan Pancasila inilah yang mengikat kita dari suku, agama, ras yang berbeda-beda, tetapi kita dipersatukan oleh yang namanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saudara, saya ingin membacakan satu ayat di dalam Alkitab saya ya. Dikatakan di dalam Roma 13, ditulis oleh Rasul Paulus. Roma pasal yang ke-13 ayatnya yang pertama. Dikatakan apa? Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Dan pada ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa pemerintah adalah pedang Allah, pemerintah adalah hamba Allah di muka bumi ini, dan mereka menghukum orang-orang yang berbuat jahat untuk membalaskan murka Allah atas orang-orang yang berbuat jahat. Nah, saudara, pada masa-masa yang lampau sangat luar biasa kinerja KPK, tetapi memang kalau pada waktu itu memang KPK sebagai lembaga yang independen dan memiliki, dapat dikatakan dalam tanda kutip, kekuasaan yang super body, yang besar, dan bisa merekam dan bisa menangkap juga orang-orang. Dan saat ini seolah-olah dikurangi ya, tetapi tidak ya, saudara. Waktu itu saya membaca ada satu kasus yang menurut saya agak yang kalau pada waktu itu bisa bergerak dengan luar biasa ya, yaitu kasus ketika pengacara terkenal, Bapak yang terhormat Bapak Oce Kaligis pada waktu itu sebagai lawyer, sebagai pengacara pada waktu itu. Kasusnya di bulan Juli tahun 2015, tanggal 15, dimuat di Kompas ya. Saya baca di situ dikatakan bahwa pengacara yang terhormat Oce Kaligis ditangkap karena terkait dengan kasus suap PT UN Medan, Pengadilan Tata Usaha Negeri Medan. Dan saya baca di situ ya, ditangkap, dan pengacara ini sudah melayani sebagai pengacara hampir 50 tahun, 49 tahun menjadi pengacara. Dan yang mirisnya adalah ada 8 rekeningnya yang dibekukan, dan dikatakan pada hari-hari selanjutnya kurang lebih 70% karyawannya itu diberhentikan karena rekening ini dibekukan, semua rekening. Padahal semua rekening itu tidak menyangkut dengan kasus yang dihadapi ya. Dan ada 10 orang yang di beasiswa yang belajar di luar negeri terpaksa tidak dilanjutkan, dan 2 orang lagi yang di dalam negeri ya.
kita melihat dampak ya. Jadi memang kasus ini juga kita melihat perlu diperhatikan juga, tetapi sekarang beliau sudah bebas ya. Kita melihat sebetulnya kalau kita melihat KPK saat ini dapat dikatakan perlu berbangga karena kembali kepada pangkuan negara, di bawah kontrol pemerintah kita, di bawah kontrol negara. Karena itu kalau menurut saya orang-orang yang tidak lolos daripada tes wawasan kebangsaan ini dapat dikatakan ya itu telah melewati SOP. Jadi menurut saya kita legowo aja. Ya, kita terima apa yang memang sudah diputuskan oleh yang terhormat pimpinan KPK yang ada, kemudian oleh lembaga-lembaga tinggi di negara kita yang telah menjalankan SOP tentang ASN. Kita tetap bangga dengan Komisi Pemberantasan KPK yang ada di negara kita karena mereka menjalankan misi-misinya, tugas-tugasnya. Saya percaya juga tugas-tugas ini sangat berat ya saudara. Dan saya tidak perpanjang ya saudara, tetapi di Alkitab saya dikatakan tadi satu ayat bahwa tiap-tiap orang harus takluk atau tunduk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Karena apa? Pemerintah adalah wakil Tuhan. Pemerintah kita adalah pedang Tuhan untuk menjalankan keadilan, kebenaran di negara tempat kita berada. Saudara, saya melihat langsung gambar Garuda Pancasila di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Biar gambar atau lambang ini tidak sekedar lambang, tetapi menjadi nafas hidup bagi kita sebagai warga negara Indonesia yang mengikat dan mempersatukan kita dari suku yang berbeda-beda. Dari Aceh sampai ke Papua, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote, kita diikat dalam suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Jayalah Indonesia, jayalah negeriku. Sampai ketemu lagi dan di video yang akan datang. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati kita semua.